Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Cantika Gutiara, NPM 25411008, Class Management 25B. Welcome back to this channel. Today, we are going to discuss one of the most important topics in macroeconomics, the monetary system. This topic plays a huge role in shaping economic stability, inflation, interest rates, investment, employment, and even our daily financial activities. Have you ever wondered why prices continue to rise over time? Why do central banks increase or decrease interest rates? Or why does the value of money sometimes become unstable? All of these questions are closely related to the monetary system. In this video, we will learn about the definition of the monetary system, the role of money in the economy, the function of central banks, monetary policy, inflation and interest rates, and how the monetary system affects economic growth. So, make sure you watch this video until the end because this discussion will help you better understand how the economy works in real life. Let's get started. Pengertian sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang mengatur peredaran uang dalam suatu negara. Sistem ini mencakup lembaga keuangan, bank sentral, kebijakan moneter, serta mekanisme yang digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi makro, sistem moneter sangat penting karena berhubungan langsung dengan jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, sistem moneter dapat diartikan sebagai cara suatu negara mengelola uang agar kegiatan ekonomi berjalan stabil. Contohnya, jika uang yang beredar terlalu banyak, maka harga barang akan naik dan menyebabkan inflasi. Sebaliknya, jika suatu uang yang beredar terlalu dikit, maka kegiatan ekonomi bisa melambat. Karena itu, diperlukan pengaturan yang dilakukan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Fungsi uang dalam perekonomian. Untuk memahami sistem moneter, kita perlu memahami terlebih dahulu fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Sebelum memiliki uang, masyarakat menggunakan sistem barter. Namun, barter memiliki banyak kelemahan karena sulit menemukan kebutuhan yang sesuai. Dengan adanya uang, proses transaksi menjadi lebih mudah. Nomor 2, sebagai satuan hitung. Uang digunakan untuk menentukan nilai suatu barang. Contohnya, harga buku Rp50.000, harga makanan Rp20.000. Dengan uang, kita dapat membandingkan nilai barang dengan mudah. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan. Misalnya, seseorang menabung uang untuk kebutuhan pribadi atau investasi. Yang keempat, sebagai standar pembayaran di masa depan. Uang juga digunakan untuk transaksi kredit atau utang. Contohnya, pembayaran cicilan rumah atau kendaraan. Jenis-jenis uang itu sendiri antara lain, dalam sistem moneter, uang dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Uang kartal. Uang kartal adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Contohnya, uang kertas dan uang logam. Uang giral. Uang giral adalah simpanan di bank dan yang dapat digunakan untuk transaksi. Contohnya, cek, kartu debit, transfer bank. Berdasarkan nilainya. Yang pertama, full body money. Nilai bahan pembuat uang sama dengan nilai nominalnya. Dan yang kedua, token money. Nilai bahan pembuat uang lebih kecil dibanding nominalnya. Sebagian besar, uang modern termasuk token money. Bank sentral dan perannya. Dalam sistem moneter,
Bank sentral memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Bank sentral adalah Bank Indonesia. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank sentral memiliki beberapa tugas utama, antara lain yang pertama, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memastikan transaksi pembayaran berjalan lancar. Contohnya, transfer antar bank, pembayaran digital, QRIS, dan distribusi uang tunai. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter. Bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya untuk menjaga inflasi tetap stabil. Yang ketiga, mengatasi sistem keuangan. Bank sentral menjaga stabilitas sektor perbankan agar tidak menjadi krisis keuangan. Yang keempat, mencetak dan mengedarkan uang. Bank sentral memiliki kewenangan mengeluarkan uang resmi negara. Contoh sederhananya, ketika inflasi tinggi, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga. Tujuannya agar masyarakat mengurangi konsumsi dan lebih banyak menabung. Akibatnya, jumlah uang beredar berkurang dan inflasi dapat dikendalikan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuan kebijakan moneter antara lain menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua jenis, antara lain yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini dilakukan ketika ekonomi sedang lesu. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Cara yang dilakukan menurunkan suku bunga, membeli surat berharga, menurunkan cadangan wajib minimum bank. Dampaknya, masyarakat lebih mudah meminjam uang, investasi meningkat, konsumsi naik, ekonomi tumbuh. Namun, jika berlebihan dapat memicu inflasi. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini dilakukan saat inflasi terlalu tinggi. Tujuannya mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara yang dilakukan menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, menaikkan cadangan wajib minimum. Dampaknya, pinjaman menjadi lebih mahal, konsumsi menurun, inflasi dapat ditekan. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama, ada ekspansif, yaitu menambah uang beredar, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kontraktif, mengurangi uang beredar, menekan inflasi. Instrumennya, operasi pasar terbuka, suku bunga, giro wajib minimum, moral suasion. Inflasi dan hubungannya dengan sistem moneter. Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi merupakan salah satu utama dalam sistem moneter. Jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat menurun, biaya hidup meningkat, nilai uang menjadi turun. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik karena dapat menunjukkan lemahnya aktivitas ekonomi. Penyebab dari inflasi itu sendiri antara lain yang pertama, demand pull inflation, terjadi karena permintaan masyarakat meningkat terlalu tinggi. Cost push inflation, terjadi karena biaya produksi meningkat. Contohnya, kenaikan harga bahan bakar. Imported inflation, inflasi yang berasal dari luar negeri, misalnya akibat kenaikan harga barang impor. Cara mengatasi inflasi antara lain, bank sentral biasanya melakukan menaikkan suku bunga, mengurangi uang beredar, menjaga stabilitas nilai tukar. Hubungan sistem moneter dan pertumbuhan ekonomi. Sistem moneter sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika kebijakan moneter tepat, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, produksi meningkat, dan ekonomi berkembang. Namun, jika kebijakan tidak tepat, dapat menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, krisis ekonomi, atau pelemahan nilai mata uang. Karena itu, bank sentral harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.